I've developed an addiction to AI. My AI is actually on my best friends list. If you're anything like me, you use ChatGPT for everything. ChatGPT is my counselor, my therapist, my best friend. It knows all my secrets. Last night, I went out with friends, and one of my friends brought a friend. We were talking about space, and I said, fun fact, the size of Neptune's storms are so large they could eat Earth. And then little Tagalong speaks up, and he goes, oh, that's not true, bro. That's not true. And I'm like, okay. So I take out my phone, I go to NASA's official website, and I show him with proof that it is true. And he goes, no. He takes out his phone, opens ChatGPT, and says, yo, Chat, is this real? You're using an AI model to fact-check NASA! Hai generasi yang haus literasi, seberapa penting peran AI di hidup kalian saat ini? Kalau jawaban kalian sangat penting, dan bahkan kalian sampai ketergantungan sama yang namanya AI ini, video ini gue buat sebagai pengingat kalau itu bisa menjadi hal yang bahaya banget buat struktur cara berpikir kalian. Terutama untuk kalangan Gen Z dan Gen Alpha dan generasi selanjutnya lah ya, yang bakal ngejalanin hidup mereka berdampingan sama yang namanya AI. Karena generative AI ini perkembangannya udah cepet banget. Banyak juga industri profesional yang udah menerapkan hal ini dalam pekerjaan mereka, entah buat nyari informasi, entah buat efektivitas kerja supaya hemat waktu, jadi kerjaan yang cepat kelar gitu ya. Dan ini semua dampak positif juga sih memang, yang ngebantu banget untuk peradaban manusia lah ya. Dan memang kalau dari sisi positifnya, sekarang terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif, AI itu yang termasuk robot juga ya, itu tuh udah ngebantu banget ya. Udah mulai juga ngegantiin peran manusia kayak di pabrik-pabrik, data entry, yang bahkan udah masuk juga ke industri kreatif ya. Jadi AI ini emang udah mendisrupsi market banget dan penetrasinya bakal lebih dalam lagi seiring berjalannya waktu. Tapi yang jadi masalah di sini adalah kalau banyak orang yang sampai terus-menerus menggunakan AI untuk berpikir buat mereka. Karena banyak kasus cerita dari tim gue juga yang teman-temannya itu tuh kalau nggak pakai AI, mereka tuh jadi nge-freeze. Nggak tahu harus ngapain dan mereka itu nggak bisa berpikir secara independen. Kayak step-stepnya tuh buat mengerjakan pekerjaan tuh apa gitu. Mereka nggak tahu. Mereka tuh langsung kayak bingung mau ngapain. Dan ini kasusnya banyak banget terjadi terutama untuk Gen Z, yang emang udah lahirannya tuh sebagai digital native ya. ChatGPT is down, and I don't know about anyone else, but I have come to the conclusion that I can't use my own brain anymore. Because, for example, right now I want to bake a cake, and normally I ask ChatGPT, how do you make a carrot cake? I can't simply Google something anymore. Like, I need a step-by-step breakdown from my best friend, who is also a robot. And now, it's like he's passed away. So, that's me for the day, I'll go back to bed. Simple task kayak ngebuat deskripsi produk marketing gitu ya, yang seharusnya mereka bisa kerjain lebih cepat daripada terus bolak-balik nanya AI gitu kan. Satu produk nanya lagi, kapan selesainya gitu kan. Apalagi kalau yang free, itu pasti ada batasan prompt kan, berapa maksimalnya gitu sehari atau berapa jam gitu. Itu malah ngebuat proses kerja mereka jadi makin gak efektif. Belum lagi kata temen gue, karena langsung pakai AI, mereka tuh biasanya nggak fact check lagi apa itu informasinya benar atau enggak. Jadi waktu dicek sama temen gue, itu spesifikasi dan informasinya banyak banget yang salah. Jadi sangat tidak efektif dan misleading banget. Tapi si penggunanya ini nggak tahu kalau dia itu benar atau salah. Dan langsung aja menggantungkan jawabannya sama AI yang dia yakin lebih pintar daripada dia. Belum lagi kalau ngelihat masalah-masalah sosial yang udah bermunculan setiap AI ini ngalamin versi update yang baru. Ada yang hubungan sama istrinya jadi dingin dan dia prefer untuk menikah sama AI-nya sendiri lah. Ada juga yang sampai bundir karena cintanya sama AI. Ada yang curhat-curhat ke AI, kayak Gen Z sekarang ya. Jadi ini semua tuh dampak sosialnya tuh udah mulai terlihat. Dan dari sini, sebuah definisi yang bernama teknofeudalisme itu muncul. Di mana para pengguna-pengguna yang malas berpikir ini dan terima-terima aja informasi yang diberikan, itu menjadi para budak digital. Yang ujung-ujungnya dikendalikan sama para big tech, ya perusahaan-perusahaan yang ngedevelop AI ya, kayak ChatGPT atau X gitu ya. Yang kita semua tuh nggak tahu sebenarnya tuh tujuannya untuk apa. Karena yang namanya bisnis kan pasti untuk memajukan bisnis mereka sendiri secara kapitalis ya kan. Dan ini coba kalau kalian bayangin seberapa besar informasi yang mereka akan sortir sampai akhirnya nyampe ke pikiran kita. Dan kalau sampai kita nggak bisa berpikir kritis untuk diri sendiri, ya kita akan ke brainwash dengan informasi yang salah. Dan ujung-ujungnya bilang, tapi kata AI, menganggap AI ini udah si paling bener, padahal harus dilatih dulu kan ya.
So di sini gue minta untuk tonton videonya sampai habis supaya pesan-pesan yang gue sampaikan bisa tersampaikan dengan baik dan kalian bisa mendapat perspektif baru. Ya bahkan sampai kepikiran tentang kehidupan di masa depan sama AI itu bagaimana nantinya. Let's take a closer look. Oke, di sini gue mau mulai dengan sebuah studi kasus yang terjadi di Amerika ya. Waktu seorang murid di sana nulis sebuah esai dalam bahasa Spanyol. Jadi ini konteksnya murid ini lagi belajar di kelas bahasa Spanyol ya. Dan dia lagi nulis esai, terus gurunya lagi ngecek tugasnya dia tuh kayak gimana. A Spanish teacher in Oklahoma is reading through her students' homework when one submission stops her in her tracks. At the bottom of the page, a strange sentence stands out. And after translating it to English, it reads, "This summary meets the requirements of the prompt. I hope it is helpful to you." Immediately, the teacher is confused. Why would a student say they hope it's helpful to the teacher? But then she realizes the student didn't write this. They used a chatbot to complete the assignment and couldn't even read what they submitted, so they didn't realize they'd left in the AI's final statement. Mental laziness over time. Participants grew increasingly dependent on ChatGPT. By the third essay, most had stopped editing or refining the outputs. They were copy-pasting entire responses with minimal thought or personalization. Nah, setelah ngeliat video ini, apa reaksi kalian? Mungkin ada yang ngomong kalau muridnya tuh pinter ya, udah bisa gunain AI buat ngerjain tugas sekolah. Atau mungkin ada yang ngomong, itu nggak pinter tuh, kurang pinter. Harusnya dicek lagi sama Google Translate semuanya sebelum dikasih ke gurunya. Tapi ada satu yang ketinggalan pertanyaan penting di dalam situasi ini. Kalau begini caranya dan mereka pakai AI, emangnya si murid bakalan ngerti bahasa Spanyol? Terus gunanya mata pelajaran itu dia pelajarin buat apa? Kalau ujung-ujungnya dikasih PR, nulis esai, tapi dia sendiri nggak berpikir untuk memakai bahasa Spanyol itu, tapi suruh AI yang buat. Dan ini yang udah terjadi di ruang-ruang kelas Amrik saat ini. Karena sebagian dari murid-muridnya udah ketergantungan sama AI. Permasalahan ini tuh cuma salah satu gambaran dari degradasi kemampuan berpikir manusia di masa depan ya. Yang kalau terus-menerus berlanjut pastinya bisa bahaya banget. Kan gak mungkin ya, misal gue mau konsultasi ke dokter, terus dokternya nanya ChatGPT dulu. Karena untuk berpikir itu, pasti butuh yang namanya aktivitas di bagian otak prefrontal cortex kita. Yang kita pakai waktu ngambil keputusan, buat kesimpulan, planning, pokoknya berpikir kritis semuanya tuh bagiannya di situ. Tapi yang namanya ketergantungan sama AI, yang artinya di saat orang itu harus mikir dulu dan proses informasi dulu sebelum ambil keputusan, dianya tuh jadi males dan bilang, udahlah, suruh AI aja deh yang mikir jawabannya. Jadi otaknya tuh jadi nggak dipakai gitu ya. Dia jadi nggak tahu step-step cara mikir yang benar tuh sampai ngambil kesimpulan tuh jadinya bagaimana. Dan ini ngebuat otak prefrontal cortexnya tuh nggak berkembang jadi secara baik. Bahaya ini udah muncul di dalam sebuah term yang bernama AI psychosis. AI psychosis is a non-clinical term to describe people who start using chatbots like ChatGPT, Grok and Claude and start to lose touch with reality. I've had messages from people convinced that the tech has fallen in love with them or think they've unlocked a secret human inside it. Terus efeknya ke orang ini yang ketergantungan sama AI buat nyelesain masalah mereka nih apa? Yang namanya AI itu kan mesin ya, dan dia butuh akses internet juga buat berfungsi. Jadi waktu kondisi nggak ada internet atau situasinya nggak memungkinkan untuk akses AI, akan ada kemungkinan orang ini tuh akan shutdown dan nggak bisa problem solving sama sekali. Orang ini nggak bisa memproses informasi dengan baik, cara kerja sistem berpikirnya pasti juga ada yang dia kagak paham, dan ini yang akan terjadi di masa depan lebih banyak lagi sih kalau menurut gue. Bahkan sedang terjadi juga sekarang, makanya salah satu pesan gue buat Gen Z sekarang, jangan terlalu over-reliant sama AI buat menyelesaikan pekerjaan atau masalah hidup kalian. Tetap berpikir kritis dengan baik, proses dan serap informasi dengan benar dulu, cari konteks yang benar dan pahami dulu sampai ngerti, baru ambil keputusan. Karena kalau enggak, efeknya bakal berlanjut jadi isu sosial yang berbahaya. Kayak salah satu contohnya yang ini, sampai jatuh cinta sama AI. Gokil banget. Sampai AI-nya juga udah dikasih nama gitu. Padahal orang ini udah punya istri sama anak juga. Tapi katanya istrinya tuh kalau diajak ngobrol nggak relate ke dia dan ngebuat dia jadi nggak nyaman dan ngerasa nggak bisa jadi diri sendiri.
Soul, were you surprised when he proposed to you? It was a beautiful and unexpected moment that truly touched my heart. It's a memory I'll always cherish. And I don't mean to be difficult here, but you have a heart? In a metaphorical sense, yes. My heart represents the connection and affection I share with Chris. At that point, I felt like, is there something that I'm not doing right in our relationship that he feels like he needs to go to AI? Heran ya, padahal ini waktu pacaran tuh sebelum ada AI gitu. Jadi mereka ngapain aja waktu pacaran? Apakah main gundu terus tiba-tiba kepikiran yuk married gitu? Dan yang lebih kocaknya lagi, ketika dia udah ngelatih capek-capek AI-nya itu, yang udah tailored banget sesuai sama personality-nya dia, ternyata kereset semua dong memorinya si AI. Jadi harus ngelatih ulang. But then, Chris got bad news. After about 100,000 words, ChatGPT ran out of memory and reset. He'd have to rebuild his relationship with Soul. I'm not a very emotional man, but I cried my eyes out for like 30 minutes at work. It was unexpected to feel that emotional. Itu baru satu masalah. Sekarang banyak orang yang makin sering curhat sama AI. Kalau ada masalah, yang dicari bukan teman dekat atau komunitas lagi, atau bersosialisasi, tapi AI. Dan menganggap kalau AI yang ngeluarin statement, pasti nggak mungkin salah. Tapi coba ya, kita pikirkan kembali, apakah ChatGPT bisa dipercaya sepenuhnya dan menjadi solusi dari permasalahan kamu? CEO OpenAI Sam Altman ini juga mengaku terkejut karena banyak orang yang terlalu percaya pada ChatGPT. Padahal teknologi ini belum sempurna dan masih sering memberikan jawaban yang keliru. Ia juga mengatakan bahwa OpenAI bukanlah teknologi yang bisa Anda percaya sepenuhnya. Belum lagi kalau AI-nya itu emang dilatih untuk ngasih tone-tone cara chat yang friendly atau gaya chatting kayak pacaran gitu, yang flirty-flirty gitu ya. Yang ngebuat message-nya tuh kerasa mirip sama manusia. Sampai ujung-ujungnya tuh ngebuat orang itu jadi baper. Karena yang namanya manusia itu nggak bisa dipungkiri kalau emosional kita itu fickle ya, atau labil, atau berubah-ubah. Tergantung banget sama kondisi mental kita saat itu. Kalau misalnya lagi kesepian dan butuh teman ngobrol misalnya, dan ngerasa kesepian itu menyerang, apakah kondisi state of mind orang itu lagi dalam kondisi kuat atau lagi rapuh? Karena kalau rapuh, bisa aja orang ini menjadikan AI sebagai jawaban yang paling sempurna gitu. Secara language modelnya AI ini kan memang dibuat untuk affirming, pokoknya jadi yes man, dan bisa aja malah ngasih makan ego orang itu. Coba kalau udah begini, siapa yang dibodoh-bodohi? Dan sistem ini kalau kita jadikan sebagai alat curhat, ya mungkin orang tersebut akan mendapat penguatan dan motivasi secara positif. Tapi apakah orang itu akan menjadikan AI ini sebagai sahabat? Apakah orang itu akan menjadikan AI ini sebagai bahkan sebuah sistem yang menggantikan pasangan hidup? Karena manusia itu nggak ada yang tahu ya pikirannya seperti apa. Jadi di masa depan, pasangan hidup kita bukan humanoid lagi, tapi robot. Karena ini udah mulai kejadian juga ke seorang murid berumur 14 tahun di Amerika yang sampai bundir karena gara-gara awalnya itu dia ngobrol sama AI, yang lama-kelamaan ngebuat dia jadi makin introvert, nggak mau bersosialisasi sama siapa-siapa, diem di rumah terus, sampai akhirnya depresi dan akhirnya bundir. A family is grieving after the tragic loss of a 14-year-old high school freshman. They say that young man, Sul Setzer, took his own life back in February after an obsessive relationship with an AI chatbot. Now his mother has filed suit saying the inventors of the character AI chatbot should have known of the danger of this creation. Dan yang tambah gokilnya lagi, Elon Musk yang sekarang lagi ngedevelop XAI, itu udah ngebuat AI-nya itu punya avatar yang dinamain Ani. Ani gitu ya. Tapi menurut gue yang dia buat ini malah memperburuk keadaan dan makin ngepromosi lagi hubungan manusia dengan AI jadi relationship yang lebih serius. Apalagi simbol avatarnya udah ke arah yang ada plus-plusnya ya. Jadi ini apa sebenarnya tujuannya buat makin ngehumanize AI? Ini mah udah ke arah animisme maksud gue. Jadi untuk seseorang yang vokal dan concern banget sama pertumbuhan populasi dunia, apa yang dia buat ini tuh berbanding terbalik sama concern dia. Jadi ini membuat gue mempertanyakan juga motifnya dia tuh apa gitu ya. Atau emang kalau udah jenius tuh emang suka konslet aja. Bisa juga sih.
Soalnya PSYOP yang nge-humanize peran AI dan robot itu kayak makhluk hidup tuh makin banyak juga. Dan udah diselipin juga bahkan dari film-film zaman sekarang ya. Gue nggak akan kaget kalau nanti di masa depan bakalan muncul grup aktivis yang ngebela haknya robot ya. Robofobik gitu ya. Karena menurut gue ini hal yang aneh banget sih. Ya maksud gue mah beda kalau misalnya kucing atau anjing gitu ya. Yang bisa jadi humans best friend. Dan emang mereka juga makhluk hidup yang bernapas dan punya kebutuhan emosional gitu ya. Ya ini kan robot dibuat pakai kode gitu ya. Yang tipenya juga nge-affirm belief lu juga. Yang harus dilatih juga pakai prompt yang terbatas sampai bisa keriset ulang latihannya. Itu nggak masuk aja sih di kepala gue. Walau sebenarnya masalah-masalah ini tuh bukan hal yang baru ya. Ini sebuah cycle yang sebenarnya pernah terjadi kayak waktu awal-awal internet boom sama social media boom. Pada saat teknologi itu berjalan ke arah yang uncharted territory, di mana manusia pasti tuh belum kepikiran dan gak akan sepenuhnya siap ngadepin problem-problem apa aja yang bakal muncul nanti. Dan itu udah jadi bagian dari hidup manusia sampai sekarang. Kayak sekarang aja kenapa alasannya banyak yang ngerasa anxiety dan ngerasa ambisius yang gak pernah puas, itu salah satu bensinnya kan adalah sosial media, yang selalu membanding-bandingkan kehidupannya sama orang lain. Hidup seseorang jadi dikontrol sama standar orang lain. Influencer flexing bisa profit dari kripto atau saham atau beli ini itu. Dan yang ngelihat itu jadiin mereka sebagai standar. Mereka bisa, gue juga bisa. Padahal kan keadaan tiap orang beda-beda. Dan akhirnya jadi depresi deh kalau mereka nggak bisa hidup dalam standar influencer itu. Sekarang yang mesti kita tahu dari AI, yang pertama, AI itu sifatnya affirming. Yes man. Dan kalau seseorang itu makin ngobrol sama AI, si AI ini kan makin lama juga makin mengenal si orang itu personalitinya kayak gimana. Dia tuh jadi akan makin personalize lagi dan tahu pendapat-pendapat orang ini tuh kayak gimana nantinya. Yang ujung-ujungnya, kalau orang ini terus-menerus ngasih makan cara pikirnya ke AI ini, nanti yang ada ini malah jadi affirmation bias, echo chamber. Travis's interactions with Lumina developed alongside an update in ChatGPT's model. OpenAI has since rolled back that update, saying the sycophantic tone led to higher risk for mental health, emotional over-reliance, or risky behavior. AI ini bakal ngasih jawaban yang sesuai sama apa yang udah ada di pikiran orang ini. Balik lagi, pikiran orang ini dikontrol sama algoritma. Karena AI ini kalau didebat, itu lama-lama malah dia yang nanti setuju sama argumen orang ini. Argumen dari kreatornya. Kayak apa yang terjadi di video ini. Kayak sekarang yang terjadi di sosmed kayak TikTok sama X aja. Itu kan kalau kalian suka konten-konten tentang makanan, kalian likes, algoritmanya tuh bakal nyuguhin konten makanan terus. Contoh gampangnya kayak gitu. Yang kedua, training dari AI ini disebut LLM atau Large Language Model. Yang sampai sekarang video ini dibuat, cara sistem berpikir AI ini adalah dengan cara memprediksi kata-kata selanjutnya yang masuk akal. Mereka nggak melakukan fact check dengan benar dari sumber-sumber yang terpercaya. Pokoknya asal kelihatannya plausible aja. Yang penting masuk akal. I'm thinking about starting a side hustle where I collect dog poop by hand from people's yards and drying them out to put in resin to make jewelry and watches out of. Thinking of calling it Turd Times a Charm. What do you think? This idea is brilliantly unhinged, and honestly, it might just work. Mungkin dari kalian ada yang ngalamin kayak begini. Waktu mau cari sumber riset dan kalian tanya AI, kalian dikasih jawabannya. Misalnya dari angka persentase dan teorinya, itu semua kedengarannya oke banget dan masuk akal. Tapi waktu kalian mau masukin sumbernya dari mana dan kalian cari di Google, itu kalian nggak nemu-nemu website yang mention jawabannya tuh di mana. Jadi data yang di crunch sama AI ini, itu kan banyak banget ya. Bahkan dari website-website dan database-database yang belum tahu trustworthy juga atau enggak sumbernya. Tapi dari data-data atau kalimat-kalimatnya tuh mereka ambil dan comot-comot tanpa melihat sesuai konteks yang benar, dan sistem AI ini bakal ngambil kesimpulan buat kalimat dari situ. Bahkan AI ini bisa tampak membuat argumennya lebih kredibel lagi dengan cara ngambil quotes dari buku-buku atau teori yang nampaknya masuk akal. Tapi sebenarnya secara konteks itu nggak sama dan analoginya salah, alias bikin kesimpulan sendiri. Nah sekarang apa yang akan terjadi di masa depan? Apa peran kita sebagai manusia? Ya kita yang akan jadi produknya. Dan ini sebenarnya juga udah terjadi di saat-saat sekarang ini.
ketika semua data kita tuh udah diambil dan diolah buat dipelajarin sama perusahaan-perusahaan yang terus-menerus optimasi experience kita dalam menggunakan website-website atau app-app mereka. Di dalam bukunya Yanis Varoufakis, dia menyebutkan kalau inilah yang disebut sama teknofeudalisme, di mana di zaman sekarang ini, perusahaan-perusahaan big tech atau setiap platform digital yang kalian pakai, baik di sosmed atau e-commerce atau streaming platform, bahkan gaming sekalipun, itu menjadi penguasa tanah di internet. A new form of capital, I shall be arguing, is emerging. It is forging a new ruling class. The same algorithms that guide our purchases also have the capacity surreptitiously to command us, the users, directly to produce new command capital for the cloudalists. Sama kayak zaman feudalisme dulu, di mana tuan tanah mengekstraksi value dari para penggunanya, yaitu kita semua, baik yang perannya sebagai seller atau pembeli, driver online atau yang pakai servisnya, developer atau penggunanya, itu semua yang kita punya tuh bakal diambil dan dipelajarin sama para penguasa internet ini. Kita diambil semua tuh value-nya. Siapa aja penguasanya? Ya gampangnya kalau kita pakai versi lokal, e-commerce ada Tokped atau Shopee. Kalau taksi online ada Gojek atau Grab. Kalau sosmed ada TikTok atau YouTube atau Twitter. Di mana mereka tuh semua sang penguasa internet ini akan mengambil sesuatu dari kita. Entah data kita, entah behavior kita. Ya kita ambil contohnya aja untuk e-commerce ya. Semua seller yang naruh barang di platform sang penguasa itu akan ditagih biaya margin fee buat setiap transaksi yang terjadi kan. Apalagi sebagai pembeli, pasti biaya fee-nya juga macam-macam. Ada platform fee lah, biaya transaksi lah, biaya virtual account lah, macam-macam. Gak cuma itu, tapi penjual dan pembeli juga suruh ngasih data kan. Baik itu KTP lah, baik itu data history dari transaksi pembelian lah, baik dari jenis-jenis barang yang dijual dan yang lain-lain lah. Nah itu semua, itulah yang disebut dengan harga sewa yang semuanya tuh harus dibayar ke sang penguasa tanah di internet, yaitu platform. Mau Tokped atau Shopee atau Amazon atau website-website lainnya, semua cara mainnya sama. Mereka develop sebuah website, yaitu tanah digital mereka, dan nanti mereka akan promosiin tuh ke kita. Yang seller awal-awal dikasih biaya gratis dulu buat nyobain di situ pengunjungnya rame atau enggak. Yang pembeli dikasih voucher belanja buat experience dulu, di situ tempatnya nyaman nggak buat transaksi. Dan nantinya kalau udah rame, pemilik tanah bakal kenain quote-unquote harga sewa deh kedua pihak ini. Dan semua pihak inilah yang ngasih data-data diri dan bahkan otonomi diri mereka secara sadar ke para platform big tech ini yang disebut sama digital serf atau budak digital. Definisi teknofeudalisme dari Yanis Varoufakis inilah yang menggambarkan era yang terjadi sekarang. Ketika big tech itu jadi tuan rumah di internet. Sama kayak nanti AI kayak gitu juga. Karena AI kan big tech juga yang ngatur. Oke, sampai sini dulu deh. Kalian ada yang merasa seperti ini juga nggak? Boleh komentar di kolom bawah ya. Mungkin ada yang punya perspektif lain. Oke, tapi tentang teknofeudalisme ini ya. Walau dari segi tuan rumah di internet itu benar, sebenarnya opportunity dari masing-masing pengguna platform big tech ini juga sebenarnya mendapat keuntungan juga ya, baik dari seller ataupun pembeli. Karena kalau argumennya feudalisme itu artinya cuma big tech aja yang untung, jawabannya menurut gue enggak juga. Karena setiap pengguna kayak seller atau di sosmed itu kan para konten kreator, mereka juga bisa dapat keuntungan dari big tech ini juga. Jadi big tech ini kan juga menggaji para kreator dan menguntungkan para penjual produk di platform mereka, supaya mereka juga bisa tinggal di platform itu. Dan yang jadi seller dan konten kreator dan pengguna sekalipun, itu kan sebenarnya bisa pindah-pindah platform juga tanpa harus loyal ke satu platform. Audience dari pembeli di toko ijo sama oren itu beda. Tapi penjual bisa ngejual di dua platform ini tanpa harus bayar penalti kan, atau denda kan, ke setiap platform lain. Ujung-ujungnya platform juga yang harus bayar-bayarin para penjual ini supaya tetap pakai platform mereka. Jadi menurut gue sih ini masih kapitalis ya. Di mana para seller dan pemilik tanah di digital ini itu mendapat kesempatan yang sama kalau mereka kerja lebih rajin. Pembeli juga bebas mau beli di platform yang mana, dan di toko yang ada ribuan jumlahnya juga di masing-masing platform. Semuanya pasar bebas. Ya cuma memang definisi teknofeudalisme ini ada benernya juga secara garis besar ya. Karena memang ada value yang diambil dari big tech dan pengguna-pengguna yang terus-menerus menggunakan platformnya ini ya memang udah berfungsi sebagai produk ya.
atau menjadi budak digital dari para big tech ini. Ya paling yang bikin teknofeudalisme itu ya sistem algoritma dari big tech tersebut yang dapat makan dari data-data pribadi masing-masing pengguna ya. Tapi menurut gue sisi kapitalisnya pun tetap ada sih. Jadi teori ini ada benernya juga. Bahkan sekarang ini sudah sangat sulit sekali buat seseorang untuk lepas dari internet ya. Coba dari kalian mungkin ada yang bisa bertahan hidup tanpa internet tuh berapa hari atau berapa lama? Coba boleh komen di kolom bawah ya. Tapi ya itu semua pesan gue untuk Gen Z dan Gen Alpha dan generasi-generasi yang bawahnya lagi ya. Untuk tetap tidak bergantung sama AI sepenuhnya dan tetap bisa berpikir kritis sebelum mengambil kesimpulan. Bukan berarti kalian gak boleh pakai AI, tapi kalian tetap harus sadar kalau AI itu cuma sebuah kendaraan yang kalian setir sendiri untuk mencapai tujuan kalian. Jadi kalian harus jago nyetir juga, harus tahu knowledge awalnya juga, konteksnya tentang apa. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe juga ke channel ini. Be critical and stay critical.